Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya yang berasal dari kelompok 9 mata kuliah manajemen. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang proses manajemen perencanaan. Sebelum masuk kepada materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 nih, Bos. Senggol dong. Tapi bohong. Baiklah, saya Aura Jana. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah pemimpinan sekumpulan kegiatan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Menurut mereka, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur. Yang kedua, menurut Louis Allen, perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, menurut G.R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan asumsi-asumsi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, menurut W. Hahnemann, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang berjudul macam-macam perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan strategis. Fokus perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Tujuan strategis biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, perencanaan operasional, di mana perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek, atau kurang dari 1 tahun, dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Yang ketiga ada perencanaan sekali pakai atau single use plans, yang dimana dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Yang keempat, perencanaan tetap merupakan pendekatan-pendekatan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Wujud umum perencanaan tetap adalah kebijaksanaan, prosedur standar, dan aturan. Kebijaksanaan merupakan pedoman umum pembuatan keputusan dan merupakan batas dari keputusan, juga menentukan apa yang dibuat. Selanjutnya yaitu tahapan dalam perencanaan. Dalam perencanaan terdapat 4 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Tujuan dan manfaat perencanaan. Tujuan dilaksanakan perencanaan adalah A. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan. B.
Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. C. Perencanaan adalah suatu untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. D. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara teratur dan bertujuan. E. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. F. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja. Adapun manfaat dari perencanaan adalah suatu pelaksanaan dan pengawasan. B. Pemilihan berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. D. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. E. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. F. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan G. Alat minimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.